Tursiman, pemuda yatim piatu asal Lampung, diusir warga karena fitnah keji. Dituduh mengintip bunga desa mandi. Malam itu ia berjalan sekarat, pingsan di jalan sunyi. Lalu terbangun di hadapan piton raksasa yang terluka. Ia memberi minum, menolongnya, tanpa tahu makhluk itu adalah ratu siluman ular. 7 bulan kemudian, ia pulang dengan mobil mewah, 4 istri cantik, dan balas dendamnya justru paling menyakitkan. Kebaikan. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di ujung kampung kecil di Lampung, ada satu gubuk reyot yang berdiri seperti sisa napas terakhir dari kemiskinan. Dindingnya dari papan bekas yang sudah mengelupas. Atapnya seng tua yang kalau hujan suaranya seperti ribuan batu kecil dilemparkan ke kepala. Gubuk itu tak punya pagar, tak punya halaman rapi. Hanya tanah becek yang kalau musim panas retak-retak, kalau musim hujan jadi lumpur yang menelan telapak kaki. Di sanalah Tursiman tinggal sendirian. Tidak ada yang menunggu Tursiman pulang. Tidak ada ibu yang memanggil dari dapur. Tidak ada ayah yang menyuruhnya mandi. Tidak ada adik yang merengek minta dibelikan jajan. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup ini bisa sangat sunyi. Sampai-sampai suara jangkrik saja terdengar seperti ejekan. Orang bilang Tursiman yatim piatu. Tapi bagi Tursiman, itu bukan sekadar status. Itu luka yang setiap hari dibuka ulang oleh tatapan warga. Oleh bisik-bisik di warung. Oleh kalimat pendek yang mereka lempar seperti batu. Kasihan sih, tapi ya begitu. Anak gak punya siapa-siapa. Pagi-pagi buta, sebelum ayam jantan sempat menyelesaikan kokoknya, Tursiman sudah bangun. Ia menyalakan tungku dari kayu-kayu kecil yang dikumpulkannya kemarin sore, menjerang air dalam panci penyok yang gagangnya sudah longgar. Sarapannya sering cuma nasi sisa semalam yang keras, disiram air panas biar lembek, lalu diberi sedikit garam. Kalau sedang beruntung dapat upah lebih, ia membeli tempe 1 potong, digoreng tipis-tipis agar cukup untuk 2 kali makan. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia selalu hidup dengan rasa takut. Takut besok tidak ada pekerjaan, takut besok tidak ada beras. Setelah itu, ia berjalan ke kebun orang. Kadang ngarit rumput untuk sapi, kadang angkut singkong, kadang ikut panen jagung. Tangannya sudah terbiasa dengan luka kecil yang perih. Punggungnya sudah biasa menahan beban karung. Kakinya sudah akrab dengan jalan tanah berbatu. Tapi yang paling berat bukan karung-karung itu. Yang paling berat adalah cara orang memandangnya, seolah ia selalu salah sebelum melakukan apa-apa. Tursiman jarang bicara, bukan karena ia tak punya suara, tapi karena ia tahu percuma. Setiap kali ia mencoba menjelaskan, orang-orang sudah menutup telinga lebih dulu. Mereka lebih suka cerita yang seru daripada kebenaran yang sunyi. Mereka lebih suka menyalahkan satu orang yang lemah daripada mengakui bahwa kampung ini sering berbuat tidak adil. Ada hari-hari ketika ia pulang dengan upah hanya cukup untuk membeli beras 1/2 liter. Ia tetap tersenyum kecil, menyapa angin, menyapa langit. "Nggak apa-apa, Man," katanya pada diri sendiri. Yang penting masih hidup. Ia mencoba tegar, karena kalau ia jatuh, tak ada yang mengangkat. Namun kampung itu kejam, dengan caranya yang halus. Mereka tidak selalu memukul dengan tangan, tapi memukul dengan kata-kata. Di warung, kalau ada dompet hilang, nama Tursiman langsung disebut dengan nada pura-pura iba. Bukan nuduh ya, tapi siapa lagi? Di musola, kalau ada sandal tertukar, orang melirik ke arah tempat Tursiman biasa duduk. Di kebun, kalau ada buah yang raib, pemilik kebun bertanya setengah bercanda. "Man, kamu nggak lapar kan?" "Bercanda," kata mereka, tapi bercanda itu mengendap jadi racun. Tursiman pernah berusaha membela diri. Waktu itu ada ayam tetangga hilang. Satu kampung ribut, berputar-putar di depan gubuknya. Ia keluar dengan tangan gemetar. Bersumpah ia tidak mengambil apapun. Tapi sumpah orang miskin tak pernah dianggap suci. Mereka memaksa menggeledah gubuknya, membuka karung beras kecilnya, mengacak-acak baju yang cuma beberapa helai.
tidak menemukan apa-apa. Mereka pergi begitu saja tanpa minta maaf, meninggalkan gubuknya seperti habis diserbu badai. Malam itu Tursiman duduk lama, menatap panci penyok, menatap tikar lusuh, lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia menangis pelan, bukan karena gubuknya berantakan, tapi karena harga dirinya diinjak-injak tanpa alasan. Sejak saat itu, ia semakin diam. Ia belajar cara menelan marah tanpa suara, menelan sedih tanpa teriak. Tapi diam juga punya batas. Ada saat-saat ketika dadanya sesak sampai napas terasa sempit. Ia keluar, berjalan sendirian ke pinggir sawah, menatap langit Lampung yang luas, dan bertanya dalam hati, "Kalau aku lahir tanpa orang tua, salahku apa? Kalau aku miskin, dosaku apa?" Di kampung itu, ada satu nama yang sering jadi bahan pembicaraan. Seorang gadis yang disebut warga Bunga Desa. Cantiknya bukan cuma karena wajah, tapi karena tutur kata dan sikapnya yang lembut. Orang-orang selalu menaruh harapan pada gadis itu, seolah ia hadiah paling berharga yang harus dijaga. Setiap pemuda yang lewat rumahnya, menegakkan dada, merapikan rambut, pura-pura tidak melihat. Padahal mata mereka diam-diam mencari. Tursiman pun manusia. Ia pernah melihat gadis itu dari jauh, di pasar, di jalan kampung, di acara pengajian. Ia tidak pernah mendekat. Baginya, gadis itu seperti bulan, indah tapi terlalu jauh, terlalu tinggi. Ia hanya bisa memandang sebentar, lalu menunduk lagi, melanjutkan langkahnya dengan hati yang tahu diri. Kadang, ia iri pada pemuda-pemuda kampung yang bisa tertawa keras, bisa melontarkan gombal, bisa berjalan dengan percaya diri. Sementara ia, jangankan menggoda, menyapa saja takut dianggap macam-macam. Tapi justru karena ia memilih menjauh, ia sering menjadi sasaran. Orang-orang kampung punya kebiasaan buruk. Kalau melihat laki-laki miskin diam, mereka mengira diam itu menyimpan niat buruk. Seolah kemiskinan adalah tanda bahwa seseorang pantas dicurigai. Suatu sore, setelah seharian mengangkut singkong dari kebun ke pinggir jalan, Tursiman pulang dengan bahu pegal dan perut yang berisik meminta diisi. Langit mulai berwarna jingga. Angin membawa bau tanah dan daun-daun basah. Ia berjalan melewati jalan kecil yang memotong rumpun bambu, lalu melewati semak-semak menuju jalur pulang yang lebih cepat. Jalur itu dekat aliran sungai kecil, airnya jernih. Sering dipakai warga untuk cuci kaki atau ambil air ketika sumur kering. Tursiman sebenarnya tidak suka lewat situ kalau sudah sore. Bukan karena takut hantu, tapi karena ia takut bertemu orang. Ia takut salah paham, ia takut hal-hal kecil berubah jadi fitnah besar. Namun hari itu, tubuhnya terlalu lelah. Ia ingin cepat sampai gubuk, ingin rebahan, ingin makan apapun yang bisa ia rebus. Langkahnya pelan. Telapak kakinya menyentuh tanah lembek. Di kejauhan terdengar suara air mengalir, diselingi suara burung yang pulang ke sarang. Semak-semak di sekitar jalur itu cukup rapat. Kalau ada orang di baliknya, sulit terlihat dari luar. Tursiman berhenti sebentar, mengusap keringat di pelipis. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dada yang terasa berat. Dalam hati, ia mengulang-ulang kalimat yang sering ia pakai untuk bertahan. Sabar, Man. Orang boleh jahat, tapi kamu jangan ikut jadi jahat. Ia tidak tahu, kalimat itu akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Ia melanjutkan langkah. Pada saat yang sama, dari arah lain, ada bayangan orang yang bergerak cepat, seolah sengaja menghindar. Tursiman tidak memperhatikan. Ia terlalu lelah untuk curiga. Yang ia pikirkan hanya satu. Sampai rumah, makan, tidur. Ketika ia semakin dekat ke aliran sungai, angin membawa suara lain. Seperti cipratan air, seperti kain basah diperas, seperti seseorang sedang mandi. Tursiman refleks menunduk, mempercepat langkah, dan memalingkan wajah ke arah jalan. Ia tidak ingin melihat apapun. Ia tidak ingin terseret masalah apapun. Baginya, hidup sudah cukup berat tanpa harus ditambah tuduhan-tuduhan baru. Namun, di balik semak-semak, takdir sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan membelah hidupnya menjadi dua.
sebelum fitnah, dan setelah fitnah. Dan Tursiman, pemuda yatim piatu yang selalu salah di mata orang, tidak menyadari bahwa sore itu ia sedang berjalan menuju badai yang akan mengusirnya dari kampung, mematahkan hatinya, sekaligus menjadi pintu menuju perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Ia berjalan makin cepat, menahan napas, berharap segera melewati area sungai itu. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara orang tertawa pelan. Seperti tawa yang tidak wajar. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang seperti sedang menunggu sesuatu jatuh ke jurang. Tursiman menoleh sekilas. Tidak ada siapa-siapa yang jelas, hanya semak, bambu, dan bayangan senja yang memanjang. Ia merinding, tapi ia memaksakan diri melangkah lagi, tidak ingin memikirkan macam-macam. Dalam hatinya, ia cuma berdoa, "Ya Allah, jangan uji aku lagi hari ini." Dan justru itulah yang membuat babak pertama hidupnya terasa begitu perih. Karena doa seorang yang tak punya siapa-siapa seringkali dijawab dengan ujian, bukan dengan pelukan. Malam turun pelan di kampung itu, tapi tenangnya cuma tampak di permukaan. Di balik suara jangkrik dan lampu-lampu rumah yang mulai menyala, ada bisik-bisik yang menyebar lebih cepat daripada angin. Bisik yang awalnya kecil, lalu membesar, lalu berubah jadi api. Katanya, ada yang ngintip si bunga desa mandi. Kalimat itu pertama kali terdengar dari mulut seorang ibu-ibu di warung ujung jalan. Ia mengatakannya sambil menutup mulut, seolah takut kata-katanya terbang terlalu jauh. Tapi justru karena ditutup-tutupi, cerita itu terdengar lebih meyakinkan. Seorang ibu lain menimpali, matanya membulat, seperti baru melihat dosa besar. "Serius? Siapa?" Yang ditanya menoleh kanan kiri, lalu berbisik lebih rendah. "Ya, siapa lagi kalau bukan si Tursiman?" Nama itu disebut seperti kesimpulan yang sudah pasti, seperti jawaban paling mudah untuk pertanyaan apapun. Dan seperti biasa, karena Tursiman tak punya keluarga, tak punya harta, tak punya orang kuat yang membela, maka kampung itu merasa aman untuk menjadikannya kambing hitam. Cerita berkembang dengan cepat, berubah-ubah di setiap mulut. Ada yang bilang Tursiman bersembunyi di semak. Ada yang bilang ia sengaja mengikuti bunga desa. Ada yang bilang ia tertangkap basah lari-lari. Semuanya terdengar begitu detail, begitu yakin. Padahal tak satu pun dari mereka benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Yang paling menyakitkan, semakin banyak orang mengulang cerita, semakin terlihat seperti kebenaran. Tursiman sendiri waktu itu sedang duduk di dalam gubuk, menahan perut lapar dengan secangkir air panas. Ia baru saja merebus nasi sisa, berharap besok bisa mendapat kerja lagi. Ia tidak tahu apa-apa. Ia tidak mendengar bisik-bisik dari warung. Ia tidak melihat wajah-wajah yang mulai panas oleh amarah. Ia hanya mendengar suara hujan rintik di seng tua, seperti ketukan kecil yang tak berbahaya. Sampai tiba-tiba, porak, porak. Pintu gubuknya digedor keras, seperti mau dicabut dari engselnya. Tursiman terlonjak. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia berdiri dengan tangan gemetar, melangkah ke pintu. Siapa? Suaranya parau. "Buka! Tursiman! Keluar!" Suara laki-laki dari luar terdengar seperti bara. Tursiman membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, lampu senter langsung menyilaukan matanya. Di depan gubuknya sudah berdiri beberapa pria kampung. Wajah mereka keras, urat di leher menonjol. Di belakangnya ada ibu-ibu dan beberapa pemuda yang menonton seperti sedang menunggu tontonan gratis. Kepala dusun berdiri paling depan. Disusul seorang lelaki tua, ayah bunga desa, dengan tatapan yang membuat Tursiman ingin menghilang saat itu juga. "Apa salah saya, Pak?" Tursiman mencoba bicara pelan. Dadanya sudah sesak. "Kau masih tanya salah?" bentak salah satu pemuda. "Kau ngapain sore tadi di dekat sungai?" Tursiman membeku. Otaknya memutar ulang sore itu. Ia memang lewat dekat sungai. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia bahkan menunduk, mempercepat langkah. "Saya cuma lewat pulang kerja," jawabnya. "Tutup mulut.
Pemuda itu maju selangkah. Jangan pura-pura suci. Tursiman menelan ludah. Saya serius bang, saya cuma lewat. Saya nggak lihat apa-apa. Kepala dusun mengangkat tangan, menenangkan suasana seolah ia hakim yang sedang memimpin sidang. Tursiman, suaranya datar tapi tajam. Warga bilang kamu ngintip si anak Pak itu. Ia menunjuk ayah bunga desa. Tursiman merasa darahnya dingin. Warga yang mana Pak? Siapa yang lihat? Kalimat itu membuat orang-orang semakin panas. Bagi mereka, bertanya siapa yang lihat sama saja menantang, sama saja menuduh balik. Dan kampung itu tidak suka jika kambing hitam berani mengangkat kepala. Berani kau nanya-nanya. Salah satu pria tua menunjuk hidung Tursiman. Dasar gak tahu diri. Dari dulu udah bikin resah. Resah apanya, Pak? Tursiman hampir menangis. Saya kerja tiap hari. Saya nggak ganggu siapa-siapa. Ayah bunga desa melangkah maju. Suaranya berat, bergetar. Bukan hanya karena marah, tapi karena rasa malu yang dipelihara oleh omongan kampung. Kamu tahu anak saya itu perempuan. Nama baiknya dijaga. Kalau benar kamu ngintip, kamu harus tanggung jawab. Tursiman seperti disambar petir. Saya nggak ngintip, Pak. Demi Allah loh, saya... Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Bentak ibu-ibu dari belakang. Mulutmu aja udah kotor. Seketika suara orang-orang menimpali. Ada yang berkata Tursiman memang dari dulu matanya nakal. Ada yang bilang Tursiman sering kelihatan mondar-mandir dekat rumah bunga desa. Ada yang bilang orang miskin itu kalau udah lapar bisa nekat. Semua ucapan itu menusuk seperti duri. Tursiman menatap wajah-wajah itu satu persatu. Ia mencari satu wajah yang setidaknya ragu. Ia mencari satu mata yang berkata, tunggu dulu. Tapi yang ia temukan hanya tatapan puas. Seolah mereka akhirnya punya alasan besar untuk membencinya terang-terangan. Lalu seseorang memanggil dari belakang. Mana si Bunga? Suruh ngomong. Kerumunan memberi jalan. Dan di antara mereka, muncul Bunga desa dengan selendang menutup rambut, wajahnya pucat. Matanya merah, entah karena menangis atau karena takut. Ia berdiri di samping ayahnya. Semua mata menatapnya, menunggu satu kalimat. Tursiman menatapnya juga, dengan harapan paling kecil. Semoga ia berkata jujur. Semoga ia bilang bahwa ia tidak melihat Tursiman mengintip. Semoga ia bilang Tursiman tidak bersalah. Bunga desa menunduk. Bibirnya bergetar. Kau lihat siapa tadi? Tanya kepala dusun. Bunga desa memejamkan mata, seolah berdoa. Lalu ia membuka mata perlahan dan menatap Tursiman hanya sepersekian detik. Di detik itu, Tursiman merasa seperti ada pintu yang terbuka. Pintu harapan. Tapi kemudian Bunga desa mengalihkan pandangannya ke tanah dan berkata pelan, Aku nggak tahu pasti. Kalimat itu tidak membebaskannya. Kalimat itu justru seperti menyerahkan Tursiman pada penghakiman. Kerumunan langsung heboh. Tuh kan, dia malu ngomong. Berarti benar. Kasihan anak itu, pasti trauma. Kurang ajar, orang miskin gak punya akhlak. Tursiman ingin berteriak. Kalau kau tak tahu pasti, kenapa kau biarkan mereka menghancurkanku? Tapi ia menahan diri, karena ia tahu, satu teriakan saja, mereka punya alasan untuk memukulnya. Pemuda yang paling panas maju lagi. Ngaku aja, Man. Kalau ngaku, mungkin kita nggak hajar. Tursiman menggeleng kuat. Air matanya jatuh. Saya gak salah. Saya gak ngintip. Saya cuma lewat. Lihat, dia ngelak. Seseorang berkerinyak. Dalam sekejap, tangan-tangan kasar menarik kerah bajunya, mendorongnya keluar gubuk. Tursiman tersandung, jatuh di tanah. Lututnya kena batu, perih. Tapi yang lebih perih adalah suara tawa kecil dari beberapa pemuda yang senang melihatnya jatuh. Ayah Bunga desa menunjuk gubuk itu. Kalau kamu nggak mau ngaku dan tanggung jawab, kamu pergi dari kampung ini, malam ini juga. Kata pergi itu menampar Tursiman. Kampung ini satu-satunya tempat yang ia kenal. Meski pahit, di sini kubur orang tuanya berada. Di sini ia tumbuh, di sini ia belajar hidup. Dan sekarang,
Mereka mengusirnya seperti mengusir anjing liar. Tolong Pak, suara Tursiman pecah. Saya nggak punya tempat lain, saya nggak salah. Kepala dusun menatap dingin. Kalau kamu tetap bilang nggak salah, kamu boleh buktikan. Tapi warga sudah resah. Demi keamanan kampung, kamu harus keluar dulu. Keluar dulu. Kata itu seperti halus, tapi maknanya sama. Buang dia. Biarkan dia hilang, tidak peduli hidup atau mati. Ibu-ibu mulai berteriak. Usir, usir. Kalau dia tetap di sini, nanti anak gadis kita yang jadi korban. Korban apa? Aku bahkan tak punya keberanian menatap mata kalian. Tapi ia tidak sempat. Beberapa pemuda masuk ke gubuknya. Mereka mengangkat tikarnya, menendang panci, mengacak karung beras kecilnya. Ada yang menumpahkan air panas yang tadi ia buat. Ada yang melempar baju-bajunya keluar, jatuh ke lumpur. Jangan! Tursiman merangkak mendekat, mencoba mengambil baju satu-satu. Itu cuma itu yang saya punya. Salah satu pemuda menendang tangan Tursiman hingga bengkak. Masih banyak gaya. Tursiman menggigit bibir sampai berdarah agar tidak berteriak. Malam itu, di bawah lampu remang dan sorak warga, Tursiman dipaksa membawa barang-barangnya seadanya. Selembar baju, satu sarung, panci penyok, karung kecil berisi beberapa genggam beras yang masih tersisa. Semuanya kotor, basah, bercampur tanah. Itu bukan sekadar barang. Itu sisa hidupnya yang dipermalukan. Kepala dusun berkata keras, "Sebelum subuh, kamu harus sudah jauh dari sini. Kalau besok kami lihat kamu masih di kampung, jangan salahkan warga kalau main tangan." Tursiman menatap mereka. Tangannya gemetar memegang karung. Dadanya seperti ditusuk-tusuk. Ia ingin memohon, ingin bersujud, ingin berkata apapun agar mereka berhenti. Tapi ia sadar, mereka tidak butuh kebenaran, mereka butuh korban. Ia menoleh sekali lagi ke arah bunga desa. Gadis itu berdiri kaku. Air mata menetes. Tapi ia tetap diam. Diamnya seperti pisau yang menancap lebih dalam daripada tendangan. Tursiman tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi selain sakit hati. Ia tidak berkata kasar, tidak mengutuk. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri. Kalau ini takdirku, berarti aku harus kuat. Lalu ia melangkah pagi. Langkahnya berat. Jalan kampung yang biasanya ia lewati tiap hari, malam itu terasa seperti jalan yang mengusirnya dengan dingin. Ia melewati rumah-rumah yang lampunya masih menyala, mendengar tawa orang-orang yang membicarakannya. Ia melewati musola kecil yang dulu kadang ia datangi dan bertanya dalam hati, apakah doanya selama ini tidak pernah didengar? Di ujung kampung, ia berhenti. Ia menoleh. Dari jauh, kampung itu terlihat seperti kumpulan lampu kecil yang hangat. Tapi, hangat itu bukan untuknya. Ia seperti bayangan yang tidak diakui. Air mata jatuh lebih banyak. Tapi ia menghapusnya cepat-cepat, karena ia takut jika ia menangis terlalu lama, ia tidak akan bisa melangkah lagi. Ia berjalan ke arah gelap, ke arah jalan tanah yang menuju semak, menuju hutan kecil. Angin malam menusuk kulitnya. Perutnya kosong. Tangannya sakit. Tapi yang paling sakit, dadanya seperti ditinggal kosong. Seperti ada lubang besar yang tidak bisa ditutup. Dalam langkahnya, ia memegang karung kecil itu erat-erat, seolah memegang sisa harga diri. Ia berjanji dalam hati, bukan dengan amarah, tapi dengan luka yang tenang. Aku akan kembali suatu hari, bukan untuk minta belas kasihan, tapi untuk menunjukkan kalian salah. Dan di kejauhan, langit Lampung yang luas menatapnya tanpa kata. Malam makin gelap, jalan makin sepi. Tursiman tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu satu hal. Ia sudah diusir dari dunia yang selama ini ia sebut rumah. Malam itu Tursiman berjalan tanpa tujuan yang jelas.
Ia hanya mengikuti kaki yang terus melangkah, seolah kalau ia berhenti, semua rasa sakit akan mengejarnya dan menenggelamkannya. Jalan tanah di luar kampung makin lama makin sempit, berubah menjadi jalur setapak yang diapit semak tinggi dan rumpun bambu. Suara kampung yang tadi masih terdengar, tawa, teriakan, bisik-bisik, perlahan lenyap, digantikan suara alam yang dingin, jangkrik, katak, dan angin yang menyapu daun seperti desah panjang orang yang lelah. Di bahunya ada karung kecil berisi barang-barang seadanya. Karung itu ringan bagi orang lain. Tapi bagi Tursiman rasanya seperti memanggul seluruh hidupnya yang baru saja dihancurkan. Setiap langkah membuat lututnya yang terluka berdenyut. Tangannya yang sempat ditendang bengkak dan perih, tapi ia tidak peduli. Ia lebih takut pada rasa kosong di dalam dada, rasa yang seperti lubang menganga, tempat seluruh harapannya pernah tinggal. Perutnya melilit. Nasi yang tadi sempat ia rebus sudah tumpah ketika gubuknya diacak-acak. Ia tidak sempat makan. Di dalam karungnya ada beberapa genggam beras yang basah kena tanah, tapi ia tidak punya tenaga untuk menanaknya. Yang ia punya hanya air mata yang tak habis-habis dan udara malam yang makin dingin. Tursiman menengadah ke langit. Bintang banyak, tapi tidak ada satupun yang terasa dekat. Ia teringat orang tuanya. Ia bahkan tidak punya banyak kenangan. Wajah mereka mulai kabur dimakan waktu. Namun rasa rindu itu tetap nyata, seperti luka lama yang tiba-tiba berdarah lagi. "Ma, Pak," bisiknya. Suaranya pecah. "Kalau kalian masih ada, pasti aku nggak diinjak-injak begini." Tak ada jawaban, hanya angin. Ia melanjutkan perjalanan, melewati kebun-kebun yang gelap, melewati batas kampung, menuju arah yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Matanya sudah berat, tapi ia memaksa tetap buka. Ia takut tidur di jalan. Ia takut ada binatang, takut ada orang jahat. Tapi semakin ia memaksa, tubuhnya semakin melawan. Langkahnya mulai goyah, kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Ia berhenti beberapa kali, bersandar pada batang pohon, lalu berjalan lagi. Napasnya tersengal, dada sesak seperti diikat tali. Hujan rintik-rintik mulai turun, tipis tapi cukup membuat bajunya dingin menempel di kulit. Tursiman menggigil. Ia menahan karungnya lebih erat, seolah karung itu bisa menghangatkan. Tapi yang ia rasakan hanya dingin yang merambat sampai ke tulang. Akhirnya, di sebuah jalur yang lebih sunyi, dekat aliran air kecil yang mengalir dari arah bukit, kaki Tursiman menyerah. Ia sempat menatap tanah, sempat mencoba melangkah lagi, namun dunia berputar cepat. Suara jangkrik tiba-tiba terdengar jauh. Angin seperti berhenti, dan tanpa sempat berkata apapun, Tursiman jatuh tersungkur. Karungnya terlepas. Panci penyoknya berguling, berbunyi ting kecil yang menyedihkan. Sarungnya terbuka sedikit, terkena lumpur. Tursiman tidak sempat merapikan. Matanya tertutup, tubuhnya diam. Ia pingsan. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Entah berapa menit, entah berapa jam. Hujan berhenti. Udara tetap lembab. Dalam setengah sadar, Tursiman seperti mendengar suara langkah. Berat, menyeret. Lalu suara napas panjang yang bukan manusia. Namun, ia terlalu lemah untuk membuka mata. Ketika akhirnya ia tersadar, yang pertama ia rasakan adalah dingin di pipinya. Tanah basah menempel pada kulit. Ia mencoba mengangkat kepala, tapi lehernya terasa berat. Matanya terbuka sedikit, melihat bayangan gelap di depannya. Sesuatu yang besar sekali. Tursiman menahan napas. Di dekat aliran air, beberapa meter di depannya, ada seekor ular piton. Tapi bukan piton biasa. Ukurannya tidak masuk akal. Tubuhnya tebal seperti batang pohon kelapa. Panjangnya membentang di antara semak dan batu. Seolah ada makhluk raksasa yang terjatuh dari dongeng. Sisiknya kusam. Beberapa bagian tampak lecet dan berdarah. Dan yang paling mengerikan,
Tubuh piton itu terjerat kuat oleh akar besar yang melilit seperti tali, menekan bagian tengah tubuhnya sampai terlihat seperti menahan sakit yang luar biasa. Tursiman ingin lari. Nalurinya memerintahkannya untuk bangkit dan menjauh. Tapi tubuhnya lemas, kakinya gemetar. Ia hanya bisa merayap sedikit, menarik nafas pendek-pendek. Piton itu bergerak pelan. Kepala besarnya terangkat sedikit. Lidahnya menjulur, mengecap udara. Mata piton itu menatap ke arah Tursiman. Bukan tatapan buas yang siap menerkam, melainkan tatapan aneh. Seperti tatapan makhluk yang sedang tersiksa, haus, dan putus asa. Tursiman menelan ludah. Ya Allah, suaranya serak. Ini mimpi apa kenyataan? Ia melihat lebih jelas. Di sekitar piton itu ada bekas tanah teraduk, ranting patah, daun berserakan. Itu tanda piton itu sudah lama berusaha melepaskan diri, tapi gagal. Akar itu terlalu kuat, dan di dekat mulutnya, tanah terlihat kering, seolah ia sudah lama tidak minum. Tursiman menggigit bibir. Di satu sisi, ia takut sekali. Ia tahu piton bisa membunuh manusia hanya dengan lilitan. Tapi di sisi lain, ia melihat luka dan penderitaan makhluk itu. Dan entah kenapa, rasa iba muncul. Mungkin karena Tursiman sendiri baru saja terjerat oleh fitnah dan kebencian. Mungkin karena ia merasa sama-sama tak punya tempat meminta tolong. Tursiman merangkak lebih dekat, perlahan-lahan, menjaga jarak aman. Setiap kali piton itu bergerak, jantungnya seperti mau pecah. Tapi ia terus maju. Walau pelan, walau gemetar. Aku nggak mau nyakitin kamu, bisiknya, seperti bicara pada manusia. Aku cuma lewat. Piton itu tidak menyerang. Ia hanya menatap. Napasnya terdengar berat, seperti desahan panjang dari makhluk yang menahan nyeri. Tursiman melihat aliran air kecil di dekat situ. Airnya jernih, mengalir pelan melewati batu-batu. Tursiman menoleh ke barang-barangnya yang tercecer. Matanya menangkap panci penyoknya yang berguling tadi. Panci itu satu-satunya wadah yang ia punya. Ia meraih panci itu. Tangannya gemetar. Tetapi ia memaksakan. Ia menampung air di panci. Sampai penuh. Air dingin itu terasa seperti harapan kecil yang tiba-tiba muncul di tengah kehancuran. Ia menatap piton itu lagi. Kalau aku mati, Tursiman berkata pelan, hampir seperti doa. Setidaknya, aku mati bukan karena jadi orang jahat. Ia merangkak mendekat, membawa panci berisi air. Ia tidak berani terlalu dekat ke kepala. Ia mendekat dari samping, dengan hati-hati. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Piton itu mengangkat kepala sedikit, membuka mulutnya pelan. Tidak lebar, tidak agresif. Lebih seperti makhluk yang sudah terlalu lelah untuk menyerang. Lidahnya menjulur, menyentuh pinggiran panci. Tursiman menahan napas sampai dadanya sakit. Ia mengangkat panci sedikit, memiringkan pelan, agar air mengalir ke mulut piton. Air itu masuk. Piton itu menelan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gerakannya pelan, tapi setiap teguk seperti menyedot sesuatu dari dalam hati Tursiman. Sesuatu yang sudah lama ia pendam. Rasa ingin dianggap manusia. Ternyata kamu juga butuh pertolongan, Tursiman berbisik. Piton itu menatapnya lagi. Dan pada detik itu, Tursiman melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di mata piton itu ada kilat. Seperti air mata yang tidak jatuh. Tursiman tidak tahu apakah ia berhalusinasi karena lelah atau memang ada sesuatu yang bukan biasa dalam makhluk itu. Tapi ia merasa untuk pertama kalinya setelah diusir, ada makhluk hidup yang tidak menatapnya dengan kebencian. Ketika air di panci hampir habis, piton itu menghela napas panjang. Tubuhnya yang semula tegang sedikit mengendur. Luka-luka di sisiknya masih ada, tetapi matanya terlihat lebih hidup.
Tursiman meletakkan panci di tanah. Tangannya gemetar hebat. Ia mundur sedikit, lalu duduk terjatuh. Napasnya tersengal, bukan hanya karena takut, tapi karena tubuhnya sudah benar-benar mencapai batas. Ia menatap piton itu dari jarak beberapa meter. Dalam kepalanya, suara warga kampung berputar-putar. Usir, dia bahaya. Tapi di depan matanya, yang ia lihat hanyalah makhluk raksasa yang sedang sekarat. Tursiman tertawa kecil, getir. Lucu ya, katanya pelan. Manusia yang aku tolong gak ada. Tapi ular malah nerima pertolongan. Suara alam kembali terdengar jelas. Angin meniup daun, air mengalir. Malam terasa lebih sepi. Tapi sepi yang berbeda. Sepi yang seperti menunggu sesuatu terjadi. Tursiman menatap akar besar yang melilit tubuh piton itu. Ia tahu, untuk melepaskan lilitan itu butuh tenaga besar. Tenaga yang ia tidak punya. Tapi ia juga tahu, kalau ia pergi, piton itu mungkin mati. Ia memejamkan mata, menelan sakit, lalu berkata lirih, "Aku gak sanggup lepasin kamu. Tapi aku gak tega ninggalin kamu." Ia merangkak mendekat sedikit lagi, menyentuh tanah dekat akar itu. Piton itu tidak bergerak agresif. Ia hanya menatap, seolah mengerti. Tursiman mencoba mengangkat akar dengan tangan. Tangannya lemah. Akar itu tidak bergeser. Ia mencoba lagi, lebih keras, sampai telapak tangannya perih. Akar itu tetap seperti besi. Tursiman terengah. Dadanya terasa mau pecah. Ia memukul tanah frustasi. Bukan karena marah pada piton, tapi marah pada dirinya sendiri yang selalu tidak punya cukup kekuatan untuk menyelamatkan apapun. Dan di saat tubuhnya benar-benar habis, ia bersandar pada batu, menatap piton itu sekali lagi. "Kalau kamu mati di sini," bisiknya. Air matanya jatuh. "Aku minta maaf. Aku udah coba." Piton itu mengangkat kepala sedikit. Lalu perlahan, ujung ekornya bergerak, menyentuh tanah dekat kaki Tursiman. Bukan melilit, bukan menyerang, tapi seperti sentuhan lembut. Seperti ucapan terima kasih. Tursiman terkejut. Jantungnya berdebar. Tapi sentuhan itu tidak membawa ancaman. Justru membawa rasa hangat yang aneh. Menjalar pelan ke tubuhnya yang dingin. Matanya mulai berat lagi. Pandangannya gelap. Suara air mengalir terdengar makin jauh. Ia masih sempat melihat bayangan piton itu mengangkat kepalanya tinggi, seolah memanggil sesuatu dari langit. Lalu semuanya Tursiman pingsan untuk kedua kalinya. Dan di dalam gelap itu, seolah ada suara perempuan yang sangat halus, sangat jauh, berbisik. "Manusia, kenapa kau menolong, padahal kau sendiri sedang sekarat?" Gelap yang menelan Tursiman bukan gelap biasa. Rasanya seperti jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Sunyi, dingin, tapi anehnya tidak menakutkan. Di dalam kepalanya, suara air sungai masih terdengar samar, lalu menghilang perlahan, digantikan oleh bunyi lain. Seperti gemerincing halus, seperti lonceng kecil yang disentuh angin. Tubuhnya terasa ringan, seolah semua beban karung, semua rasa sakit lutut, semua lapar, semua hinaan ditanggalkan satu persatu. Ketika matanya terbuka, ia tidak lagi melihat semak, tanah becek, dan batu sungai. Ia berada di tempat yang asing. Di sekelilingnya ada dinding batu hitam yang mengilap seperti kaca, tapi jika dilihat dekat, batu itu berurat-urat keemasan, seakan ada aliran cahaya yang terperangkap di dalamnya. Udara di sana sejuk dan wangi. Aroma tanah basah bercampur bunga hutan yang Tursiman bahkan tidak tahu namanya. Di atas, langit-langitnya tinggi seperti gua, namun di beberapa titik ada celah-celah kecil yang memancarkan cahaya lembut. Bukan seperti matahari, melainkan seperti sinar bulan yang diteteskan perlahan. Tursiman menelan ludah. "Ini di mana?" Ia mencoba duduk, tapi tidak terasa sakit seperti tadi. Lututnya yang berdarah seakan membaik. Tangannya yang bengkak seperti berkurang nyerinya. Ia memeriksa tubuhnya sendiri,
Tak percaya. Bajunya masih kotor, masih lembab. Tapi tubuhnya seperti baru saja beristirahat panjang. Tursiman berdiri pelan. Kakinya tidak gemetar lagi. Di depan, di tengah ruangan batu itu, ada genangan air bening seluas tikar, seperti kolam kecil. Airnya memantulkan cahaya keemasan dari dinding, membuat ruangan tampak seperti dunia mimpi. Di pinggir kolam, ada sesuatu yang membuat Tursiman terpaku. Seekor piton raksasa. Makhluk itu terbaring melingkar. Sisiknya lebih bersih dari sebelumnya. Namun luka-luka masih tampak samar. Akar yang melilit tubuhnya sudah tidak ada. Dan di dekat kepalanya, ada kumpulan sisik yang berkilau seperti permata. Tursiman mundur setengah langkah. Jantungnya kembali berdebar, naluri takutnya bangkit lagi. Tapi anehnya, piton itu tidak menatapnya dengan buas. Mata piton itu tenang, penuh wibawa, seolah bukan sekadar ular. Lalu sesuatu yang mustahil terjadi. Tubuh piton itu bergetar pelan. Sisik-sisiknya bergerak seperti ombak. Lingkarannya melonggar. Dari kepala sampai pangkal tubuh, bentuknya mulai berubah. Perlahan, seolah air berubah menjadi manusia. Dalam hitungan detik, piton itu tidak lagi tampak sebagai hewan. Di hadapan Tursiman berdiri seorang perempuan. Cantiknya bukan cantik kampung yang biasa terlihat di pasar. Bukan cantik yang bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Wajahnya putih, tapi tidak pucat. Matanya tajam, namun penuh kedalaman seperti telaga. Rambutnya hitam panjang, tebal, mengalir sampai pinggang. Dan di atas kepalanya ada mahkota keemasan berbentuk melingkar seperti ukiran ular yang saling bertaut. Tubuhnya dibalut kain hijau gelap berkilau, seperti daun basah di malam hari. Perhiasan emas menghiasi leher, lengan, dan pinggangnya. Berat dan megah. Namun bagian bawah tubuhnya masih tersambung dengan ekor ular yang sangat panjang, melingkar di lantai batu dengan anggun. Sisiknya memantulkan cahaya seperti pola batik yang hidup. Tursiman memdeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Perempuan itu menatapnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat seperti ibu, tapi hangat seperti api kecil di tengah badai. Membuat orang merasa aman sekaligus takut. Manusia. Kau akhirnya bangun. Tursiman gemetar. Ia refleks mundur. Kakinya hampir tersandung batu. Aku, ini siapa? Perempuan itu mengangkat tangan. Telapak tangannya menghadap ke atas. Dari telapak itu muncul kilau halus, seperti serbuk cahaya. Kilau itu melayang, berputar pelan, lalu menghilang. Seperti isyarat agar Tursiman tenang. Aku yang kau beri minum, katanya. Aku yang kau coba selamatkan, padahal kau sendiri hampir mati. Tursiman menelan ludah. Jadi, kamu ular itu? Perempuan itu mengangguk perlahan. Di dunia manusia, aku dikenal sebagai Ratu Siluman Ular. Tursiman seperti kehilangan napas. Kata siluman membuat kepalanya panas. Ia teringat cerita-cerita orang tua tentang makhluk halus di hutan, tentang ular jadi-jadian, tentang manusia yang hilang karena bertemu penghuni gaib. Ia ingin lari, ingin mencari jalan keluar, tapi kakinya tidak bergerak. Tubuhnya seakan patuh pada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Aku tidak akan menyakitimu, kata ratu itu, seakan membaca pikirannya. Kalau aku ingin memakanmu, kau sudah tidak bernyawa sejak tadi. Tursiman menunduk. Benar, jika makhluk itu benar-benar berbahaya, ia sudah mati. Tapi, kenapa aku di sini? Tursiman berani bertanya. Suaranya masih gemetar. Aku cuma orang miskin. Aku nggak punya apa-apa. Ratu Siluman Ular memandangi Tursiman lama, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat. Matanya berkilat, bukan karena marah, melainkan karena sedih. Kau tahu kenapa aku terjerat di sungai itu? Tanyanya pelan. Tursiman mengeeng. Karena aku sedang diuji, jawabnya. Aku turun ke dunia manusia dalam wujud piton raksasa, membawa luka dan haus, untuk melihat
Masihkah ada manusia yang menolong tanpa berharap imbalan? Tursiman terdiam. Dadanya terasa sesak. Ratu itu melanjutkan. Suaranya lembut tapi mengandung luka yang dalam. Aku sudah bertemu banyak manusia. Mereka melempari aku dengan batu. Mereka berteriak memanggil warga. Mereka ingin membunuhku, walau aku tidak mengganggu. Sebagian lari ketakutan. Sebagian melihatku sekarat tapi memilih pergi, takut repot. Dan beberapa pura-pura menolong, tapi diam-diam menunggu aku mati agar bisa mengambil sisiku, menjualnya, menukar dengan uang. Tursiman mengepalkan tanggai. Ia tiba-tiba merasa marah, bukan pada ratu, melainkan pada manusia yang sama seperti warga kampungnya. Sama-sama cepat menghakimi, sama-sama melihat kesempatan dari penderitaan. Ratu siluman ular menatap panci penyok yang kini ada di dekat kolam. Entah bagaimana panci itu ikut terbawa ke tempat ini. Kau, katanya pelan, adalah satu-satunya yang memberi minum. Kau bahkan mencoba mengangkat akar itu, sampai tanganmu terluka. Padahal di tubuhmu ada lapar dan sakit yang lebih dulu seharusnya kau selamatkan. Tursiman menunduk. Air matanya turun lagi tanpa ia minta. Aku juga nggak tahu kenapa aku nolong. Suaranya pecah. Mungkin karena aku juga pernah gak ada yang nolongin. Kalimat itu membuat ratu itu diam sejenak. Lalu untuk pertama kalinya, wajahnya yang megah tampak rapuh. Ia memalingkan muka sedikit, seakan menahan perasaan yang tidak ingin ia tunjukkan. Aku tahu, kata ratu itu akhirnya. Aku melihat luka di hatimu. Luka yang tidak terlihat di kulitmu. Tursiman mengangkat kepala cepat. Kamu tahu tentang aku? Ratu mengangguk perlahan. Aku mendengar hinaan yang kau telan. Aku melihat air mata yang kau sembunyikan. Aku mendengar pengusiran yang kau terima tanpa membalas. Ia menatap lurus, tajam. Aku juga melihat kau masih memilih menolong makhluk lain. Tursiman merasa seperti ada sesuatu yang runtuh. Selama ini ia merasa tak ada yang peduli, tak ada yang tahu. Tapi makhluk yang bahkan bukan manusia ini melihatnya. Kenapa? Tursiman bertanya lirih. Kenapa kamu peduli? Ratu siluman ular menghela napas. Karena aku juga kesepian, katanya. Di kerajaanku aku punya kekuasaan. Aku punya pengikut. Tapi tidak ada yang berani jujur padaku. Semua takut. Semua tunduk. Semua memuji. Dan aku bosan dengan pujian palsu. Matanya menatap Tursiman lebih dalam. Aku mencari sesuatu yang langka. Hati yang tulus. Tursiman menggigit bibir. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya yang hina bisa dianggap langka. Ratu itu melangkah mendekat. Ekor ularnya bergerak halus di lantai batu, tidak bersuara. Ia berhenti beberapa langkah dari Tursiman. Lalu ia mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya muncul cahaya hijau keemasan, seperti bara halus. Sebagai balasan, katanya, aku akan mengubah jalan hidupmu. Tursiman membelalak. Aku nggak minta apa-apa. Aku tahu, ratu itu tersenyum tipis. Karena kau tidak meminta, maka kau pantas menerima. Cahaya itu melayang ke arah dada Tursiman. Masuk perlahan seperti embun menyerap ke tanah. Seketika Tursiman merasa hangat menyebar ke seluruh tubuh. Hangat itu menenangkan, seperti pelukan yang tak pernah ia dapat sejak kecil. Matanya berkaca-kaca. Ratu siluman ular lalu mengambil sesuatu dari rambutnya. Sebuah benda kecil seperti sisik, tapi berkilau seperti emas. Ukurannya sebesar kuku. Ia meletakkannya di telapak tangan Tursiman. Ini bukan emas, kata ratu. Ini tanda. Selama kau menyimpannya, pintu rezekimu akan terbuka. Orang-orang akan percaya padamu. Usahamu akan berjalan. Uang akan datang dari arah yang tak kau sangka. Tapi ingat, kekayaan itu bukan untuk membuatmu lupa diri. Tursiman menatap sisik itu. Tangannya gemetar. Benda itu terasa hangat, seolah punya denyut. Kenapa kamu memberikan ini padaku?
Tursiman bertanya. Aku cuma orang biasa, bahkan aku dibenci orang kampung. Ratu menatap tajam. Justru karena itu, jawabnya. Manusia sering memuja yang kaya dan menginjak yang miskin. Kau akan melihat sendiri bagaimana mereka berubah ketika kau kembali. Tursiman menelan ludah. Kata kembali membuat hatinya perih. Ia teringat wajah-wajah yang mengusirnya, tangan-tangan yang mengacak-acak gubuknya, diamnya bunga desa, tawa pemuda-pemuda kampung. Ratu itu seakan tahu apa yang berkecamuk di pikirannya. Ia berkata pelan, namun tegas. Kau boleh kembali, tapi ada satu syarat. Tursiman menatapnya. Takut. Jangan balas dendam dengan kekerasan, kata Ratu. Jangan jadi seperti mereka yang menghinamu. Jangan gunakan kekayaanmu untuk menyakiti dengan pukulan, ancaman, atau darah. Tursiman menunduk. Di dalam dadanya, ada api yang selama ini ia tahan. Api itu ingin keluar. Tapi mereka jahat. Suaranya bergetar. Aku tahu, kata Ratu. Dan karena itulah kau diuji. Balas dendamu harus halus, tapi menampar lebih keras daripada tangan. Tursiman mengangkat kepala, bingung. Ratu menjelaskan, suaranya seperti angin dingin yang mengajari. Buat mereka menelan malu dengan kesombongan mereka sendiri. Buat mereka sadar bahwa mereka pernah menginjak orang yang tidak bersalah. Buat mereka merasakan betapa murahnya harga diri ketika mereka menjilat hanya karena kau kaya. Tursiman terdiam lama. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, ingin membalas sakit dengan sakit. Tapi ada bagian lain, bagian yang dulu memberi minum piton sekarat, yang masih ingin menjadi manusia yang baik, walau dunia tidak baik padanya. Air mata jatuh. Kalau aku kembali, bisiknya. Aku takut aku nggak kuat. Aku takut aku jadi jahat. Ratu siluman ular menatapnya penuh makna. Kau akan kuat, katanya pelan. Karena kau pernah lemah dan tetap memilih menolong. Itu lebih kuat daripada 1000 orang yang berani hanya karena punya kuasa. Tursiman menggenggam sisik itu erat-erat. Hangatnya merambat sampai ke dadanya. Sekarang, kata Ratu, pulanglah. Tapi ingat, kekayaan akan datang. Namun bersamaan dengan itu, godaan juga datang. Orang akan menguji ketulusanmu. Mereka akan memuji, memohon, merayu. Dan di saat itu, kau harus memilih. Menjadi manusia yang mereka harapkan, atau menjadi manusia yang kau janjikan pada dirimu sendiri. Tursiman mengangguk pelan, walau belum sepenuhnya mengerti. Ratu mengangkat tangannya lagi. Cahaya hijau keemasan memenuhi ruangan. Suara gemerincing itu kembali terdengar, semakin keras, seperti 1000 lonceng kecil berbunyi sekaligus. Lantai batu terasa bergetar halus. Tursiman menutup mata karena silau. Di dalam cahaya itu, ia mendengar suara Ratu berbisik di telinganya. Sangat dekat, seperti rahasia. Kau akan kembali sebagai orang kaya, tapi jangan lupa, yang paling mahal bukan emas, melainkan hati yang tetap bersih meski pernah diinjak. Lalu semuanya delap. Dan ketika Tursiman membuka mata lagi, ia sudah kembali berada di pinggir sungai kecil, di tempat ia pingsan semalam. Fajar mulai muncul, warna langit abu-abu kebiruan. Udara masih dingin, tapi tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Di sampingnya, panci penyoknya ada, karungnya ada. Dan di telapak tangannya, ada sisik kecil berkilau. Tursiman menatap sisik itu lama, lalu menatap arah kampung yang jauh di belakang. Matanya basah. Suatu hari, bisiknya, aku akan kembali. Fajar baru saja mengintip ketika Tursiman berdiri di pinggir sungai itu. Masih terasa seperti mimpi. Semalam ia jatuh pingsan karena lapar dan luka. Tapi pagi ini, tubuhnya terasa lebih kuat. Lebih segar, seolah ada tenaga baru yang mengalir dari tulang sampai ke ujung jari.
Ia menatap telapak tangannya. Di sana, sisi kecil berkilau itu masih ada. Hangatnya seperti bara yang lembut. Ia menggenggamnya erat-erat. Angin pagi meniup rambutnya yang kusut. Di kejauhan, burung-burung mulai bernyanyi. Dunia berjalan normal seperti biasa, seolah tidak peduli bahwa hidup Tursiman baru saja dipatahkan dan disambung kembali dengan cara yang tak masuk akal. Tursiman berjalan pelan menjauh dari sungai. Karungnya ia pikul di bahu. Panci penyoknya ia pegang. Langkahnya masih berat karena luka lama. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan sombong, bukan berani berlebihan, melainkan rasa aku belum selesai. Ia tidak lagi berjalan seperti orang yang diusir. Ia berjalan seperti orang yang sedang mencari jalan pulang ke dirinya sendiri. Hari itu ia tidak kembali ke kampung. Ia tahu kalau ia kembali sekarang, ia hanya akan menjadi bahan tertawaan lagi. Ia memilih menuju kota kecamatan, tempat orang-orang lebih sibuk mengurus hidup sendiri daripada mengurusi nasib orang lain. Di jalan, ia bertemu seorang bapak tua penjual bubur keliling. Bapak itu mendorong gerobak kecil dengan roda yang bunyinya berdecit. Wajahnya lelah, tapi matanya ramah. Dek, dari mana pagi-pagi? Tanya bapak itu. Tursiman ragu, tapi perutnya melilit. Tenaganya butuh diisi. Ia menjawab pelan. Saya habis jalan jauh, Pat. Saya nggak punya uang. Bapak itu menatap wajah Tursiman yang kotor, baju basah, lutut luka, tangan bengkak. Lalu tanpa banyak tanya, bapak itu mengambil mangkuk, menyendok bubur panas, menaburi sedikit kacang dan kerupuk. Makan dulu, katanya. Kalau perut kosong, pikiran juga kosong. Tursiman terpaku. Ia hampir menangis. Bukan karena bubur itu mewah, tapi karena untuk pertama kalinya setelah semalam diusir, ada manusia yang memberi tanpa menghakimi. Nanti saya ganti, Pak, ucapnya lirih. Bapak itu tersenyum. Kalau kamu punya nanti, ganti ke orang lain yang lebih butuh. Itu aja. Tursiman mengangguk, menahan air mata. Ia makan bubur itu pelan, merasakan hangatnya mengalir sampai ke dada, seperti mengisi lubang kosong yang selama ini menganga. Ketika selesai, bapak itu bertanya, "Kamu bisa kerja apa?" Tursiman menunduk. "Apa aja, Pak? Angkut, panen, bersih-bersih. Saya biasa kerja kasar." Bapak itu menunjuk ke arah pasar kecamatan. Di pasar banyak yang butuh kuli angkut. Coba ke sana. Jangan malu. Tursiman mengucap terima kasih, lalu berjalan ke pasar. Sepanjang jalan, ia mengusap sisik kecil di telapak tangannya. Hangatnya tidak hilang. Di pasar, ia mulai bekerja seperti biasa, mengangkat karung beras, memindah sayur, membantu pedagang menurunkan barang dari mobil pick-up. Upahnya kecil, tapi hari itu aneh. Banyak yang memanggilnya, banyak yang mempercayakan barang padanya. Biasanya kuli-kuli lain berebut, tapi hari itu justru orang-orang seperti memilih Tursiman. Dek, bantu angkut ini ya. Dek, kamu aja yang bawa. Kelihatan kuat. Dek, saya percaya sama kamu. Tursiman heran, tapi ia tidak banyak bicara. Ia kerja sungguh-sungguh. Keringatnya mengalir, tapi hatinya agak tenang. Dan saat matahari mulai naik tinggi, ia menghitung upahnya. Lebih banyak dari biasanya. Ia pulang ke pinggir pasar, duduk di bawah pohon. Tangannya merogoh saku. Sisi kecil itu terasa hangat, seolah tersenyum. Hari berganti hari. Tursiman tidak langsung jadi kaya mendadak seperti petir turun dari langit. Kekayaannya datang seperti air yang mengalir, pelan tapi pasti. Aneh tapi nyata, setiap pekerjaan yang ia ambil selalu membawa pintu lain. Ia membantu pedagang sayur. Pedagang itu mengenalkannya ke orang gudang. Ia membantu orang gudang. Orang itu mengenalkannya ke pemilik lapak. Ia membantu pemilik lapak. Pemilik lapak menyuruhnya ikut ke Bandar Singkong. Dan disitulah Tursiman pertama kali merasakan keajaiban yang sebenarnya. Bukan uang jatuh dari langit, melainkan jalan rezeki yang dibukakan lewat kepercayaan orang. Suatu hari, seorang Bandar Singkong menatap Tursiman yang sedang mengangkat karung tanpa mengeluh. "Kamu anak mana?" Dari kampung sebelah, Pak. Jawab Tursiman singkat.
Ia tidak menyebut kampungnya, seolah nama kampung itu sudah jadi racun. Bandar itu mengangguk pelan. Kamu mau nggak jadi orang saya? Bantu ngurus timbang, ngatur orang angkut. Kamu saya gaji bulanan. Tursiman terdiam. Ia tidak pernah punya gaji bulanan. Hidupnya selalu harian. Tangannya gemetar ketika ia menjawab. Mau Pak, saya mau banget. Sejak itu hidupnya berubah tahap demi tahap. Gajinya cukup untuk makan lebih layak, membeli baju baru, menyewa kamar kecil. Ia tidak lagi tidur di tanah dingin. Ia mulai bisa kirim sedikit uang ke bapak penjual bubur yang dulu menolongnya. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuat bapak itu terharu. Dek, kamu nggak usah begini. Tursiman menunduk. Saya cuma ngelakuin janji saya, Pak. Kalau saya punya, saya ganti ke orang yang baik. Bapak itu memeluk Tursiman singkat. Pelukan itu membuat Tursiman kaku, karena ia sudah lama tidak dipeluk siapapun. Tapi dalam pelukan itu, dadanya terasa hangat. Tahun pertama, ia naik jadi tangan kanan bandar. Tahun kedua, ia diberi modal kecil untuk beli singkong sendiri. Tahun ketiga, ia sudah punya beberapa mitra petani. Aneh, tapi setiap kali ia mengambil keputusan, seolah hatinya dituntun ke arah yang benar. Ia jarang rugi. Kalaupun rugi, selalu ada jalan balik yang lebih besar. Orang-orang mulai mengenalnya. Tursiman itu orangnya lurus. Tursiman itu amanah. Tursiman itu kalau ngomong, ya benar. Dan satu hal lagi, berubah. Penampilan Tursiman. Ia mulai merawat diri, bukan untuk gaya, tapi karena ia sadar hidup memberinya kesempatan kedua. Rambutnya dipotong rapi, bajunya bersih, sepatunya layak. Tapi matanya tetap mata orang yang pernah dipermalukan. Mata yang tenang, tapi menyimpan badai yang sudah lewat. Lalu, ketika usahanya benar-benar mulai stabil, datanglah babak yang tak kalah aneh. Pernikahan. Bukan 1, 4. Semua terjadi bukan karena Tursiman mata keranjang, tapi karena hidup seperti memintanya membuat pilihan yang berkaitan dengan hutang budi, kebaikan, dan takdir. Dulu kamu baik sama saya waktu saya gak ada apa-apa. Sekarang, boleh gak saya jadi orang yang jagain kamu? Lestari menangis. Ia bukan menangis karena harta, tapi karena kalimat itu datang dari laki-laki yang tak lupa diri. Istri kedua. Seorang janda muda bernama Ratih. Nama bisa kamu ganti. Punya anak 1. Hidupnya ditekan keluarga mertua karena suaminya meninggal. Ratih punya sedikit lahan, tapi tak punya perlindungan. Tursiman sering bisnis singkong dengan petani, dan ia melihat Ratih bekerja sendirian, diganggu preman pasar. Tursiman menolong, bukan dengan kekerasan, tapi dengan berdiri sebagai penanggung jawab, menyelesaikan urusan dengan kepala dingin, mengembalikan hak Ratih, dan membuat orang-orang segan. Ratih kemudian berkata, "Aku gak butuh pria kaya, aku cuma butuh pria yang gak ninggalin aku pas aku diinjak." Tursiman terdiam lama, lalu menikahinya, bukan untuk menambah istri, tapi untuk memberi tempat aman bagi orang yang pernah berada di posisi dibuang. Istri ketiga, seorang perempuan terpelajar bernama Nabila, nama bisa kamu ganti. Anak seorang guru yang pernah menolak fitnah tentang Tursiman ketika ia masih miskin, meski saat itu Nabila belum mengenalnya dekat. Ia percaya bahwa manusia tidak boleh dihakimi hanya karena miskin. Ketika Tursiman sukses, ia tetap menilai Tursiman sebagai manusia, bukan dompet. Nabila tertarik bukan pada mobil, bukan pada rumah, tapi pada cara Tursiman menahan emosi, cara ia tidak membalas kasar walau punya kuasa. Tursiman menikahinya karena ia butuh seseorang yang bisa menjaga akalnya agar tidak tergelincir oleh kekayaan. Istri keempat, inilah yang paling misterius. Perempuan ini muncul di hidupnya seperti kabut. Namanya bisa kamu buat Maya atau Sinta. Cantiknya berbeda, auranya tenang dan tajam. Ia datang saat Tursiman hampir jatuh karena godaan dunia baru. Banyak orang menjilat, banyak orang memuji, banyak orang mengundangnya ke tempat-tempat yang bisa menjerumuskan. Perempuan itu seperti penjaga tak terlihat. Ia menasehati Tursiman dengan kalimat sederhana, tapi menusuk. Kalau kamu kaya tapi hatimu kotor, kamu cuma jadi versi mahal dari orang yang dulu menghina kamu. Tursiman merinding ketika mendengarnya, karena kalimat itu terasa seperti suara ratu siluman ular. Ia tidak pernah bertanya terlalu jauh.
Ia hanya tahu perempuan itu membuatnya tetap waras. Dan akhirnya ia menikahinya. Seolah takdir mengikat mereka tanpa butuh penjelasan. Waktu terus berjalan. Harta Tursiman makin banyak. Ia membeli tanah, membuka gudang, membeli beberapa mobil untuk angkut hasil panen. Rumahnya dibangun, bukan istana, tapi rumah besar yang bersih dan hangat. Tempat ia bisa tidur tanpa takut digedor orang. Dan suatu hari, ketika ia duduk di ruang tamu bersama keempat istrinya, mendengar tawa kecil anak ratih berlarian, ia tiba-tiba teringat kampung. Ingatannya datang seperti bau asap dari masa lalu. Gubuk reyot, tangan ditendang, baju dilempar ke lumpur, pintu digedor, dan satu kalimat yang paling menyakitkan. Pergi dari kampung ini. Tursiman memejamkan mata. Nafasnya berat. Lestari, istri pertama, memegang tangannya. Mas, kamu kenapa? Tursiman membuka mata, menatap mereka satu persatu. Aku kepikiran kampung, jawabnya pelan. Ratih menelan ludah. Kampung yang ngusir kamu itu? Tursiman mengangguk. Nabila berkata lembut. Kamu mau balas dendam? Tursiman menatap lantai. Kata balas dendam terasa pahit, tapi nyata. Ia teringat syarat ratu, jangan dengan kekerasan. Istri keempat, yang selalu bicara seperlunya, menatap Tursiman lama. Kamu boleh kembali, katanya pelan. Tapi jangan kembali untuk membuktikan mereka salah. Kembali untuk membuktikan kamu gak berubah jadi mereka. Kalimat itu membuat dada Tursiman sesak. Ia seperti mendengar gema suara ratu lagi. Balas dendam halus, tapi menampar lebih keras. Malam itu, Tursiman keluar sendirian, menatap langit. Ia membuka telapak tangannya. Sisi kecil itu masih ia simpan dalam kotak kecil, tapi hangatnya seolah selalu ada. Ia berbisik pelan. Aku akan pulang, bukan untuk memukul, tapi untuk membuat mereka menelan malu. Beberapa minggu kemudian, keputusan dibuat. Tursiman mempersiapkan kepulangannya seperti seseorang mempersiapkan langkah terakhir dalam hidupnya. Ia tidak membawa preman, tidak membawa senjata. Ia membawa 4 istrinya, membawa mobil mewah yang paling bagus, membawa beberapa bingkisan untuk warga, bukan karena ia ingin diterima, tapi karena ia ingin menunjukkan, orang yang kalian buang dulu masih punya hati. Hari yang ditentukan tiba. Konvoi kecil memasuki jalan kampung. Mobil pertama berkilau di bawah matahari, mengangkat debu jalan tanah. Anak-anak berlarian sambil menunjuk. Ibu-ibu keluar dari rumah, menutup mulut karena kaget. Para pemuda yang dulu suka nongkrong di warung, berdiri terpaku, menatap tak percaya. Mobil siapa itu? Wah, siapa yang datang? Kayak orang kota. Ketika mobil berhenti di dekat balai kampung, pintunya terbuka. Tursiman turun. Bajunya rapi, jam tangannya berkilau, sepatunya bersih. Tapi yang membuat orang terdiam bukan itu, melainkan wajahnya. Wajah yang dulu mereka kenal sebagai anak miskin yang bisa dituduh apa saja, sekarang berdiri dengan tenang, dengan aura yang sulit dijelaskan. Ia menatap sekeliling, menghirup udara kampung yang dulu mengusirnya. Warga kampung mulai berbisik, itu Tursiman. Gak mungkin, Tursiman mana bisa kayak gitu? Ya Allah, beneran dia. Dan saat 4 perempuan cantik turun menyusul, 4 istrinya, kerumunan seperti kehilangan akal. Para perempuan kampung melongo, iri, sekaligus terpana. Para pemuda kampung menelan ludah, merasa kecil. Kepala dusun yang dulu mengusirnya keluar rumah dengan langkah terburu-buru. Wajahnya kaget, tapi cepat berubah jadi senyum. Tursiman? Astaga, ini benar kamu, katanya dengan nada dibuat hangat. Tursiman tersenyum tipis. Senyum yang sopan, tapi dingin. Assalamualaikum, Pak, katanya pelan. Suara itu membuat beberapa warga merinding. Karena suara itu adalah suara yang dulu mereka bentak, suara yang dulu mereka hina. Tapi sekarang, suara itu terdengar seperti suara orang yang tak bisa mereka injak lagi.
Bunga Desa, gadis yang dulu dituduh mandi lalu diam, muncul dari balik rumahnya. Wajahnya lebih dewasa, lebih pucat. Matanya membesar ketika melihat Tursiman. Ia menutup mulut, seolah menahan tangis. Tursiman melihatnya sekilas, hanya sekilas. Lalu ia memalingkan pandangan. Warga mulai berebut mendekat. Tangan-tangan yang dulu mendorongnya, sekarang ingin menjabat. Mulut-mulut yang dulu meludah, sekarang ingin memuji. Tursiman, maaf ya dulu. Wah, kamu sukses sekarang. Masya Allah, rezeki kamu bagus. Ini istrinya cantik-cantik. Hebat kamu, Man. Tursiman hanya mengangguk, menahan segala yang berkecamuk di dadanya. Dan di puncak kerumunan itu, sesuatu yang paling ironis terjadi. Para wanita kampung yang dulu ikut mengusir, kini matanya berbinar. Bisik-bisiknya berubah. Kalau dia belum punya istri, aku mau. Kalau bisa, aku pengen dinikahin juga. Orang kayak gitu enak jadi suami. Beberapa bahkan mulai mendekat terang-terangan, bertanya halus, merayu, menawarkan saudara mereka. Tursiman mendengarnya. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sedih. Sedih karena ia akhirnya melihat betapa murahnya manusia ketika berhadapan dengan harta. Di dalam dadanya, luka lama berdenyut. Namun ia ingat pesan ratu, jangan membalas dengan kekerasan. Buat mereka menelan malu. Tursiman menatap balai kampung yang dulu menjadi saksi pengusirannya. Ia berkata pelan pada istrinya, "Kita akan buat acara." Apa acara? Tanya Nabila. Tursiman menatap warga yang berkerumun, lalu berkata dengan tenang, "Acara syukuran dan pengumuman." Matanya menyapu wajah-wajah yang dulu membencinya. Senyumnya tetap sopan. Tapi di balik senyum itu, ada badai yang akan segera turun. Bukan badai yang menghancurkan dengan pukulan, melainkan badai yang akan membuat mereka semua merasakan satu hal yang lebih menusuk daripada sakit. Malu. Balai kampung yang dulu terasa seperti panggung pengadilan malam itu, kini berubah menjadi panggung pesta di siang hari. Tapi di balik tenda sederhana dan kursi-kursi plastik yang disusun rapi, ada sesuatu yang tidak terlihat. Udara yang tegang, rasa penasaran yang menumpuk, dan ketakutan kecil yang bersembunyi di hati orang-orang yang dulu merasa paling benar. Sejak Tursiman turun dari mobil mewahnya, kampung itu seperti kehilangan arah. Semua berjalan dengan satu perasaan yang sama, kaget. Kaget melihat orang yang dulu mereka usir, kini berdiri lebih tinggi, lebih tenang, lebih bernilai di mata mereka. Dan lebih mengerikan lagi, Tursiman tidak datang membawa amarah terbuka. Ia datang membawa senyum sopan, salam hangat, dan bantuan. Pak, ini ada beras beberapa karung buat warga yang kurang mampu. Ucap Tursiman pada kepala dusun dengan suara lembut, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kepala dusun menelan ludah, lalu cepat mengangguk. Senyumnya kaku. Iya, alhamdulillah, Tursiman ini dermawan. Tursiman tidak menanggapi pujian itu. Ia hanya mengangkat tangan memberi isyarat pada orang-orangnya untuk menurunkan bingkisan. Beras, minyak, gula, juga beberapa amplop untuk pembangunan musola dan perbaikan jalan setapak yang sering becek. Warga mulai berkerumun. Ibu-ibu yang dulu paling vokal mengusir, kini paling depan menepuk tangan dan memuji. Pemuda-pemuda yang dulu menendangnya, kini berdiri paling rapi, berusaha tampak sopan. Bahkan ayah Bunga Desa datang dengan wajah yang dibuat teduh, membawa senyum yang dulu tidak pernah diberikan kepada Tursiman. Tursiman, terima kasih ya nak, kata lelaki tua itu. Dulu kita mungkin ada salah paham. Kata salah paham itu seperti kain halus yang menutupi bangkai busuk. Tursiman menatap lelaki tua itu sebentar, lalu tersenyum tipis. Gak apa-apa, Pak. Jawabnya pelan. Yang penting sekarang kita sama-sama sehat. Jawaban itu membuat orang-orang lega, sekaligus bingung. Mereka menunggu ledakan. Mereka menunggu Tursiman memaki. Tapi yang mereka dapatkan justru ketenangan yang seperti pisau tajam. Karena ketenangan itu membuat mereka tidak bisa membela diri dengan alasan
dia juga jahat. Hari itu Tursiman membuat acara syukuran. Ia menyumbang kambing untuk dimasak, membeli lauk dan makanan. Anak-anak kampung makan sampai kenyang, tertawa, berlarian. Para bapak duduk sambil minum teh manis. Semua tampak seperti perayaan biasa, seolah kampung ini baru saja mendapat rezeki besar. Namun yang tidak mereka sadari, Tursiman sengaja membuat semua orang bahagia terlebih dulu, agar ketika kebenaran dibuka, rasa malu mereka jatuh lebih dalam. Di sisi balai, keempat istri Tursiman duduk rapi. Lestari memandang warga dengan mata lembut. Ratih kadang menatap tajam. Ia tahu rasanya jadi korban. Nabila menahan napas, seperti bisa menebak apa yang akan terjadi. Dan istri keempat, perempuan misterius itu, hanya tersenyum kecil, seakan berkata tanpa kata, "Ini waktunya." Menjelang sore, saat pelut orang-orang sudah kenyang dan suasana mulai cair, kepala dusun berdiri di depan mikrofon, memanggil warga berkumpul. "Warga, warga, kita dengarkan sambutan dari saudara kita yang sudah sukses, Tursiman." Tepuk tangan langsung pecah. Ada yang tulus karena terkesan. Banyak yang palsu karena takut. Banyak yang semangat karena berharap dapat bagian lebih. Tursiman berdiri pelan. Ia melangkah ke depan. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Ia memegang mikrofon sebentar, menatap wajah-wajah yang dulu ia hafal satu persatu. Orang yang menendangnya, orang yang mengacak gubuknya, orang yang berteriak mengusir, ibu-ibu yang memaki, pemuda yang mengancam. Dan di antara kerumunan, ia melihat Bunga Desa berdiri agak jauh, wajahnya pucat, kedua tangannya saling menggenggam erat. Matanya merah, seperti menahan tangis yang sudah lama. Tursiman menarik napas panjang. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," warga menjawab ramai. Tursiman tersenyum. "Terima kasih. Sudah menerima saya pulang." Beberapa orang mengangguk cepat, seolah ingin menegaskan. "Ya, ya, kita terima." Tursiman melanjutkan dengan suara yang tetap lembut. "Saya pulang bukan buat sombong. Saya pulang karena saya ingat kampung ini. Saya ingat jalan tanahnya. Saya ingat sawahnya. Saya ingat suara azannya. Saya ingat semuanya." Kata "ingat" itu seperti angin dingin yang menyapu. Beberapa orang mulai saling melirik. Ada yang gelisah. Tursiman menatap lurus ke depan. "Dulu," katanya pelan, "waktu saya masih miskin, saya hidup sendiri di gubuk ujung kampung. Saya kerja serabutan, saya makan seadanya, tapi saya tetap berusaha jadi orang baik." Suasana mulai hening. Tepuk tangan berhenti. Orang-orang mulai menelan ludah. Tursiman berhenti sebentar, lalu berkata lagi, "Tapi suatu hari, saya difitnah." Beberapa orang langsung menunduk. Ada yang pura-pura batuk, ada yang mengusap kening. Tursiman tidak menaikkan suara. Justru ia menurunkannya, membuat orang harus mendengarkan lebih dekat. "Saya dituduh mengintip seorang perempuan mandi di sungai." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke tengah kerumunan. Hening mendadak tebal. Anak-anak yang tadi ramai pun ikut diam, merasa ada sesuatu yang berubah. Tursiman mengalihkan pandangannya ke arah Bunga Desa sebentar, lalu kembali menatap warga. "Saya bersumpah, saya tidak melakukan itu." Tidak ada yang berani menyahut. "Kalian tahu apa yang terjadi setelah itu?" Tursiman bertanya pelan. Ia tidak menunggu jawaban. "Kalian mengusir saya." Kalimat itu sederhana, tapi begitu menusuk. Karena yang mendengarnya tahu, itu benar. Tursiman menghela napas, dan di napas itu ada rasa lelah yang bertahun-tahun. "Kalian merusak gubuk saya. Kalian melempar baju saya ke lumpur. Kalian menggeledah barang saya. Kalian mengancam kalau besok saya masih terlihat, saya akan dipukul." Beberapa ibu-ibu mulai menutup mulut. Kepala dusun mematung, wajahnya semakin kaku. Tursiman menatap mereka tanpa marah, tapi tatapannya seperti cermin.
Saya pergi malam itu, lanjutnya. Dengan perut kosong, badan luka, dan hati yang sudah tidak punya tempat pulang. Suara Tursiman mulai sedikit bergetar, tapi ia menahannya. Ia menelan sedihnya, lalu berkata pelan. Saya jalan jauh. Saya pingsan. Saya hampir mati. Seseorang di belakang mulai terisak pelan. Entah siapa. Tursiman menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala lagi. Anehnya, katanya, bukan manusia yang menolong saya di saat saya hampir mati. Orang-orang saling padang. Tursiman melanjutkan. Di jalan, saya menolong makhluk lain. Makhluk yang juga sekarat. Saya kasih dia minum, saya coba selamatkan, walau saya sendiri sudah tidak kuat. Ia sengaja tidak menjelaskan semuanya. Ia hanya memberi gambaran, cukup untuk membuat rasa penasaran, namun fokusnya bukan cerita siluman. Fokusnya adalah cermin bagi warga. Kalian tahu, pelajaran pertama yang saya dapat dari kejadian itu? Tursiman menatap mereka satu persatu. Ternyata, orang yang paling mudah disalahkan adalah orang yang paling tidak punya pembela. Kalimat itu jatuh pelan, tapi rasanya seperti tamparan keras. Karena itu persis yang mereka lakukan. Tursiman lanjut. Dan pelajaran kedua, lebih menyakitkan. Ia berhenti sebentar, menatap warga yang kini benar-benar diam. Kebaikan seseorang sering baru dihargai ketika dia punya uang. Kepala dusun menunduk. Pemuda-pemuda kampung menelan ludah. Ibu-ibu mulai menitikkan air mata. Tursiman mengangkat tangannya pelan, seolah menenangkan. Saya nggak berdiri di sini untuk mempermalukan kalian, katanya. Padahal justru itulah yang terjadi. Mereka dipermalukan oleh hati nurani mereka sendiri. Saya pulang, lanjut Tursiman, untuk bilang satu hal. Saya memaafkan. Beberapa orang menghela nafas lega. Tursiman mengangkat telunjuk. Suaranya tetap lembut, tapi tajam. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Nafas orang-orang tertahan lagi. Saya memaafkan. Ulangnya. Supaya saya tidak membawa racun itu ke rumah saya. Supaya saya tidak jadi orang jahat hanya karena dulu kalian jahat. Beberapa warga mulai menangis lebih keras. Ada yang menyeka air mata. Ada yang menutup wajah. Tursiman menoleh ke arah bunga desa, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan. Dan untuk perempuan yang namanya dipakai jadi alasan fitnah itu, bunga desa gemetar. Air mata jatuh deras. Tursiman tidak menyebut namanya. Itu lebih halus. Lebih menyakitkan. Ia berkata, saya nggak pernah benci kamu. Kamu juga korban. Korban tekanan orang-orang. Bunga desa menangis. Menutup wajah dengan selendangnya. Namun Tursiman melanjutkan. Suaranya tetap tenang. Tapi diam, kadang lebih tajam dari pisau. Kalimat itu membuat bunga desa tersentak. Ia menangis makin keras. Dan semua orang tahu. Itu benar. Warga mulai berbisik. Merasa bersalah. Tapi tidak ada yang berani membela diri. Lalu, kepala dusun berdiri. Suaranya serak. Tursiman, kami minta maaf. Kami salah. Satu demi satu warga ikut berdiri. Suara maaf terdengar di mana-mana. Ada yang menangis. Ada yang gemetar. Ada yang menunduk sampai hampir sujud. Tursiman menatap mereka lama. Di dalam dadanya, ada dua perasaan bertarung. Luka lama yang ingin menjerit. Dan hati baik yang masih ingin memeluk. Ia memilih menahan air mata. Kalau kalian benar-benar minta maaf, kata Tursiman, jangan minta maaf ke saya aja. Warga terdiam. Minta maaflah ke siapapun yang pernah kalian hina hanya karena dia miskin. Ke siapapun yang pernah kalian fitnah hanya karena dia lemah. Ke siapapun yang pernah kalian injak, hanya karena kalian rame-rame merasa paling benar. Kalimat itu membuat orang-orang semakin menunduk. Karena mereka sadar, Tursiman hanyalah satu contoh. Mereka mungkin pernah melakukan hal yang sama pada orang lain. Tursiman menghela nafas lagi. Saya kasih kalian bantuan hari ini, bukan supaya kalian memuji saya, ucapnya. Tapi supaya kalian ingat, orang yang kalian usir dulu, masih punya hati. Itulah balas dendam halusnya.
bukan memukul mereka, tapi membuat mereka merasa kecil di hadapan kebaikan yang tidak pantas mereka terima. Setelah itu, datanglah momen yang paling ditunggu-tunggu diam-diam oleh warga. Rumor tentang wanita kampung tergila-gila minta dinikahi. Beberapa perempuan kampung yang selama ini mendekat, merayu, bahkan sempat menitipkan pesan lewat orang tua, kini berdiri dengan wajah berharap. Meski situasinya sudah jadi haru. Kepala dusun dengan suara hati-hati berkata, Tursiman, warga ini banyak yang berharap kamu bisa jadi keluarga kampung lagi. Mungkin menikah dengan salah satu gadis ini. Biar semua jadi baik. Ada gumaman setuju. Ada yang mengangguk cepat. Ada yang menatap Tursiman penuh harap. Seolah pernikahan bisa menutup semua dosa masa lalu. Tursiman menyum tipis. Ia menunduk sebentar. Seperti menimbang kata. Lalu, ia berkata pelan. Tapi jelas. Saya sudah punya 4 istri. Warga tertawa kecil. Gugup. Mereka sudah tahu. Tapi masih berharap ada celah. Tursiman melanjutkan. Dan saya tidak akan menikah lagi. Apalagi dengan orang yang dulu melihat saya diusir. Lalu, ikut menertawakannya. Kalimat itu tidak kasar. Tidak membentak. Tapi itu seperti menampar wajah mereka tanpa tangan. Beberapa perempuan kampung langsung memucat. Ada yang menutup mulut. Ada yang menunduk malu. Tursiman menatap mereka. Suaranya tetap lembut. Maaf. Saya bukan menolak karena benci. Saya menolak karena saya belajar satu hal. Harga diri itu tidak bisa dibeli dengan kecantikan. Tidak bisa dibayar dengan air mata. Tidak bisa ditukar dengan kata maaf yang keluar saat saya punya mobil. Hening. Semua orang menunduk. Itulah puncak balas dendamnya. Kata-kata yang sopan, tapi membuat mereka sadar betapa hina tindakan mereka dulu. Tursiman lalu menatap kepala dusun, berkata, saya pulang hari ini cuma sebentar. Saya akan bantu perbaiki jalan, musola, sumur. Tapi setelah itu, saya akan pergi lagi. Kepala dusun panik. Jangan, Man. Tursiman, kamu kan warga sini. Tursiman menyum pahit. Dulu kalian bilang saya bukan bagian dari kampung ini. Kalian buang saya seperti sampah. Sekarang kalian bilang saya warga sini karena saya kaya. Ia menatap kerumunan. Kampung ini rumah saya dulu. Tapi rumah yang mengusir saya sudah bukan rumah lagi. Kalimat itu membuat banyak orang menangis. Ada yang jatuh terduduk. Bahkan lelaki tua ayah bunga desa menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Bunga desa menangis sampai sulit berdiri. Tursiman menatap semua itu dengan mata basah. Tapi ia tidak jatuh. Ia menahan. Ia sudah terlalu lama jatuh. Ia menutup sambutannya dengan suara yang pelan, tapi penuh berat. Saya doakan kalian semua jadi orang baik. Dan saya harap kalian gak pernah lagi membunuh seseorang hanya dengan fitnah. Setelah itu, ia turun dari panggung. Orang-orang berebut mendekat, ingin memegang tangannya, ingin meminta maaf lagi, ingin menahan langkahnya. Tapi Tursiman hanya menangkupkan tangan, mengangguk, lalu berjalan menuju mobilnya. Di tengah langkah itu, bunga desa berlari mendekat, menangis. Suaranya pecah. Tursiman, maaf, aku takut waktu itu. Tursiman berhenti. Ia menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Aku sudah memaafkan, katanya pelan. Tapi aku nggak bisa mengulang hidupku dari awal. Bunga desa jatuh berlutut, menangis. Tursiman menatapnya sebentar, lalu berkata satu kalimat terakhir yang paling menyakitkan, tapi paling jujur. Kalau dulu kamu berani ngomong jujur, mungkin aku gak kehilangan rumah. Setelah itu, ia masuk ke mobil. Mesin dinyalakan. Mobil bergerak pelan, meninggalkan balai kampung yang penuh tangis dan penyesalan. Warga berdiri diam, menatap debu yang mengepul, menatap punggung orang yang dulu mereka buang. Kini pergi dengan tenang, membawa luka yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Di dalam mobil, Tursiman memejamkan mata. Air mata akhirnya jatuh juga. Bukan karena ia kalah,
Tapi karena kemenangan seperti ini rasanya tetap pahit. Lestari menggenggam tangannya. Ratih mengelus bahunya. Nabila menatapnya penuh iba. Istri keempat hanya berbisik sangat pelan. Hampir tak terdengar. Kamu sudah menang, karena kamu tidak berubah jadi mereka. Tursiman menatap jalan di depan. Kampung itu makin jauh di belakang. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar balas dendam paling menyakitkan bukan membuat orang lain berdarah, tapi membuat mereka hidup dengan rasa bersalah. Jangan mudah menghakimi hanya karena seseorang miskin dan tak punya pembela. Fitnah bisa membunuh martabat, menghancurkan masa depan, bahkan membuat orang kehilangan rumah dan harga diri. Kebaikan sejati adalah menolong tanpa pamrih, serta membalas keburukan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan akhlak dan keteguhan hati. Harta bisa mengubah sikap manusia, tapi hati yang bersihlah yang menentukan nilai seseorang. Tursiman, pemuda yatim piatu asal Lampung,